Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Vicky Firdaus Budiman. Saya merupakan peserta Latsar CPNS tahun 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang resume dari pembelajaran saya tentang komitmen mutu. Yang pertama, kita harus tahu terlebih dahulu komitmen itu apa dan mutu itu apa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komitmen adalah tindakan untuk melakukan sesuatu. Kemudian mutu menurut KBBI adalah suatu nilai atau keadaan. Jadi mutu adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi bahkan melebihi harapan. Komitmen mutu merupakan pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan. Efektivitas merupakan sejauh mana sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan, sementara efisien merupakan jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Efisien ditentukan oleh beberapa banyak bahan baku, biaya, dan tenaga yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah tujuan. Kemudian ada nilai-nilai dasar orientasi mutu, yang mana terdiri dari manajemen mutu. Manajemen mutu itu dituangkan menjadi rencana mutu, pengawasan mutu, perbaikan mutu, implementasi mutu, output, dan outcome, yang mana artinya akan menghasilkan kinerja yang bermutu. Kemudian ada teknik atau metode perbaikan mutu. Ada metode PDCA, Plan Do Check Action. Kemudian ada diagram sebab dan akibat. Kemudian ada nilai-nilai dasar orientasi mutu, yang mana mengedepankan komitmen terhadap kepuasan konsumen atau klien, memberikan layanan yang menyentuh hati untuk menjaga dan memelihara agar konsumen atau klien tetap setia, menghasilkan produk jasa yang berkualitas tinggi tanpa cacat, tanpa kesalahan, dan tidak ada pemborosan, beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, baik berkaitan dengan pergeseran tuntutan kebutuhan customer atau klien maupun perkembangan teknologi, menggunakan pendekatan ilmiah dan inovatif dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, melakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan melalui berbagai cara, antara lain pendidikan, pelatihan, pengembangan ide kreatif, kolaborasi, dan benchmark. Kemudian ada implementasi mutu dalam layanan publik, yang mana seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong terjadinya ledakan informasi yang membanjiri berbagai penjuru dunia. Akses informasi menjadi semakin mudah dan cepat. Hal ini berdampak pada terjadinya perubahan permintaan dan selera pasar yang semakin cepat pula. Keinginan dan tuntutan pelanggan akan mutu produk dan jasa terus berkembang. Persoalan mutu kini menjadi kepentingan berbagai organisasi, baik dan yang bergerak di bidang bisnis maupun non bisnis, termasuk di institusi penyelenggaraan pemerintahan, yang mana tugas utamanya adalah memberikan layanan kepada masyarakat sebagai pelanggan. Masyarakat semakin cerdas dalam menentukan pilihan. Kemudian terdapat 3 pendekatan kepada pelanggan. Yang pertama itu memberi pilihan kepada pelanggan. Yang kedua adalah mengkombinasikan strategi pelanggan dengan konsekuensi, dengan memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk mengontrol sumber daya dan membawanya sesuai pilihan untuk memaksa penyedia layanan berkompetisi. Pendekatan yang ketiga adalah pemastian mutu pelanggan, menetapkan standar pelayanan pelanggan, dan menciptakan imbalan
bagi organisasi yang melakukan pekerjaan dengan baik dalam memenuhi standar tersebut dan menghukum mereka yang tidak memenuhi standar tersebut yang merupakan manajemen kinerja versi pelanggan. Dinyatakan bahwa indeks kepuasan masyarakat itu diukur oleh 14 unsur. Yang pertama, prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan. Yang kedua, persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya. Tidak puas terhadap pelayanan yang bisa diterimanya. 3, audit mutu, yang mana biasanya bekerja dalam tim yang mencakup profesional dan non-profesional. Yang kelima, penanganan keluhan pelanggan, menelusuri dan menganalisis keluhan pelanggan, memastikan respon segera, menciptakan metode di mana organisasi bisa belajar dari kesalahan tersebut. Yang keenam, kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan, nama, jabatan, serta kewenangan dan tanggung jawabnya. 7, kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja. Kemudian tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan. Terus kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan atau menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara. Kemudian keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dan tidak membedakan golongan atau status masyarakat yang dilayaninya. Kemudian kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah, serta saling menghargai dan menghormati. Kemudian kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan. Kemudian kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan. Kemudian kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kemudian kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan. Yang terakhir, keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan. Kemudian ada teori landasan komitmen mutu. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, setiap aparatur mesti dilandasi oleh kesadaran tinggi untuk memaknai esensi komitmen mutu dalam memberikan pelayanan kepada publik sesuai dengan ketentuan peraturan. Perilaku adiluhung sebagai aparatur dapat diwujudkan melalui karakter kepribadian yang jujur, amanah, cermat, disiplin, efektif, efisien, kreatif, inovatif, melayani dengan sikap hormat, serta sopan dan ramah, berlaku adil, bekerja tanpa tekanan, memiliki integritas tinggi, serta menjaga nama baik dan reputasi ASN. Kemudian ada komitmen mutu dalam pelayanan di tempat kerja, yang mana penciptaan pertanggungjawaban kepada pelanggan semakin menekan industri pemerintah untuk memperbaiki produktivitas mereka, sehingga sekedar mengelola sumber daya. Strategi ini memberi institusi pemerintah sasaran yang tepat untuk dibidik, yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan. Berpikir kreatif,
yang mana kreativitas dalam pelayanan terdapat teknik-tekniknya. Yang pertama dengan cara penemuan, yaitu dengan cara mengkreasikan suatu produk, jasa atau proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Yang kedua dengan cara pengembangan, yaitu dengan cara mengembangkan produk, jasa atau proses yang sudah ada. Yang ketiga dengan cara duplikasi, yaitu dengan cara menirukan produk, jasa atau proses yang sudah ada. Yang keempat dengan cara sintesis, yaitu dengan cara perpaduan konsep dengan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Kemudian yang terakhir, materi membangun komitmen mutu melalui inovasi. Ada best practice inovasi dalam pelayanan. Contohnya, pengalaman terbaik sebenarnya merupakan hal yang sudah biasa terjadi dalam ranah publik. Namun pengalaman dan contoh yang dianggap baik itu belum tentu cocok dipraktikkan secara utuh terhadap suatu negara, daerah maupun institusi. Paling tidak terdapat beberapa kriteria terhadap pelayanan publik yang dikategorikan sebagai best practice. Yang pertama, pelayanan publik itu telah memberikan nilai tambah kepada masyarakat. Yang kedua, memberikan inspirasi terhadap kegiatan serupa yang sedang dilakukan di suatu tempat, baik dalam hal proses maupun inovasi yang dilakukan. Kemudian ada peran PNS dalam membangun inovasi pelayanan. Maksudnya adalah agar adanya rasa memiliki di antara warga masyarakat, para pemangku kepentingan, dan pihak pemerintah sebagai penyedia jasa layanan publik. Kemudian ada aktualisasi nilai-nilai dasar komitmen mutu untuk keunggulan bersaing. Untuk menampilkan kinerja aparatur dengan komitmen kuat terhadap mutu akan melalui proses revolusi inovasi layanan, karena akan terjadi perubahan besar terkait budaya kerjanya. Tujuan utamanya pelayanan berbasis nilai-nilai dasar komitmen mutu itu adalah yang pertama, mengutamakan kepentingan sebagai pelanggan, menumbuhkan kepercayaan terhadap institusi pemerintah, meningkatkan kesetiaan dan kepuasan sebagai pelanggan, dan yang terakhir menjalankan tugas, peran, dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan secara akuntabel, profesional, dan inovatif. Sekian resume tentang teori komitmen mutu yang ada di modul MOOC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.